Kita baik-baik saja. Hai you all, halo kalian semua, kembali lagi dengan You di sini. Dan di sini kita bersama Tangerang Explorer Tengah Sekolah atau Naya Steve. Naya Steven. Dua-duanya. Ngeblur ya? Enggak. Oke, jadi konten kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Naya Steven. Dan Ngobrol apa nih, bro? ya, karena kita masih bersama dengan Naya Steven, sang K-popers pendatang baru. Nah iya, Ya. benar. Jadi mungkin dia katanya ada beberapa hal yang berhubungan dengan K-pop, Benar. ke-K-popan Benar. yang mau dia pertanyakan. Benar sekali, Hiu. Jadi sebetulnya tuh gue tuh ada beberapa pertanyaan mengenai K-pop yang masih terlintas di pikiran gue yang cukup ngebikin gue penasaran gitu loh. Lu nanya ke gua. Karena kenapa? Gua nggak tahu apa-apa, gua juga Loh, gua ada juga pendatang sabar. baru loh. Setahu gue, teman gue yang satu ini adalah veteran K-popers. Jadi dari awal K-pop belum terkenal di mana-mana, dia Udah udah dong. suka. Nggak mungkin dong, kalau belum kenal gua taunya dari mana dong. Nah, gue juga nggak ngerti. Cuma dari 2009, 2010 kalau nggak salah. 2010 tuh dia udah suka K-pop. Di zaman orang-orang masih suka Japanese J-pop tuh. Masih suka J-pop. Gua juga masih suka J-pop. Nah, masih pada, suka. pada, Benar. pada itu mah juga masih juga J-pop gua. Sebenarnya dia masih suka, tapi dia udah introduce drakor, dia udah introduce K-pop. Jadi ya salah satu pelopor orang-orang yang suka K-pop pertama lah di daerah sinilah, istilahnya gitulah. Pasti yang Tetua lah, ada tetua yang, dia. Ada yang lebih tua, ada yang udah lebih lama lagi kan. Ada yang udah tobat juga, bener nggak? Ada yang udah tobat dari K-pop juga ada. ada aja gitu. sih. Jadi kalau gue rada telat lah istilahnya lah. Kalau gue kan baru memasuki pas di ranah-ranah tuh sebetulnya G-Dragon dulu udah mulai solo, gue denger gara-gara lu kan. Udah mulai denger, tapi gue belum terlalu suka banget. Ada 1-2 lagu yang gue suka. Terus BTS sama Blackpink ada, nah itu gue baru mulai notice gitu. Jadi gue masih baru banget lah, beda sama dia. Dia ini udah band apa tuh yang girl band zaman dulu banget, apa tuh yang lu pertama kali banget tuh? Kalau pertama kali itu 4 Minute, terus sama 21, dan kalau boy bandnya itu Big Bang. Wah, kalau Big Bang mungkin lu semua pada tahu lah ya. Itu Suju ya? Suju tuh yang dulu tuh. Suju sama Good Generation yang pada umumnya mayoritasnya gitu. Berarti Wonder Girl tuh lu juga udah denger ya dulu ya? Wonder Girl juga sama kayak para kita juga yang awam-awam cuma taunya Nobody doang kan. Karena dia kan itu yang paling melejit Ya, benar. sampai Benar. ke internasional karena ada versi Inggrisnya. Gue nih penasaran ya. Jadi setahu gue secara mata awam gitu ya, K-pop ini girl band atau boy bandnya itu punya susunan struktur anggota itu yang cukup berbeda dari girl band atau boy band di negara lain gitu. Jadi mereka Bedanya itu gimana? kayak punya konsep sendiri dan posisi masing-masing yang strukturnya tuh udah ini tuh ini dan namanya berbeda dan strukturnya tuh berbeda gitu loh. Nah, gue pengen tanya sebetulnya tentang itu ya, tentang posisi di girl band atau boy band di K-pop. Gue mungkin nggak terlalu tahu banget ya, cuman yang secara umum yang gue tahu biasanya sih kan tiap-tiap grup idol gitu kan punya perannya masing-masing, posisinya masing-masing. Benar. Tergantung dari skill yang mereka lebih dominan. Karena kalau misalnya gue kan juga tahu boy band atau girl band kan ada di dunia barat ya. Tapi mereka itu paling cuma ada leader, habis itu anggota gitu loh. Udah, that's it gitu, nggak ada yang benar-benar. Nggak ada yang pembagian, misalkan kayak ada yang main dancernya. Nah itu nggak ada. Ada yang nggak ada. lead dancernya. Setahu gue nggak ada. Terus juga ada main vokal, ada lagi lead vokal. Setahu gue nggak ada. Jadi mereka. Terus yang cuma vokalis doang sama dancer doang. Nah gitu. itu setahu gue nggak ada di situ. Jadi ini sesuatu yang baru yang gue pengen tanya gitu. Boleh nggak dijelasin gitu? Yang gue tahu, yang pasti kan untuk dari yang girl band boy band itu kan yang paling utama kan pastinya nyanyi dan nari ya. Nyanyi dan nari ya, benar. Dan kayak vokalis sama dancer. Biasanya posisi-posisi itu misalkan dikasih itu kepada yang anggotanya itu lebih maksudnya menjual suara, mungkin lebih kuat di vokal
biasanya mereka itu pasti dikasihnya ke main vokalis sama lead vokalis ya. Jadi posisinya itu namanya main vokalis sama lead vokalis nih. Ya, umumnya dua, ada main vokalis sama lead vokalis. Jadi Jadi- ada emang ada setiap girl band itu pasti ada, atau boy band itu pasti ada ini main vokalis Biasanya atau lead vokalis. biasanya ada. Jadi misalkan nih contohnya kayak lu misalkan jago banget nyanyi gitu. Maksudnya untuk nyanyi itu lu lebih Dominan. oke lah, lebih oke. Tapi gue dance B aja Kalau misalnya untuk gitu. dance ya maksudnya lu nggak terlalu jago, tapi kan Oke. karena butuh dance juga otomatis ya Oke. pasti ngikutin kan. Oke. Jadi karena lu skill lu itu kuatnya di vokalis, jadi otomatis lu dikasih lah ke main vokal atau ke Bedanya vokal. apa main vokal dan lead vokal? Bedanya. Oke. Oke, main vokal otomatis kan dia vokalis utama, jadi dia yang menjadi penyanyi utamanya, dan biasanya itu dia dapat bagian lebih banyak. Lebih banyak. Terus lead vokalis ini memimpin vokal, untuk memimpin suara, memimpin di bagian tertentu. Biasanya main vokalis sama lead vokalis ini biasanya mereka berbagi di dalam ref atau apa gitu. Tapi porsinya lebih banyak main atau lead? Suaranya Suaranya itu yang dominan mana di suatu girl band atau boy band itu biasanya? biasanya ke utama, Lead berarti ya. main. Main. Jadi kalau lead itu mungkin kayak membuka Membuka jalan untuk Membuka main jalan, agar main. nyanyi. Kalau main vokal itu di suatu girl band itu contoh, atau boy band itu siapa? Kalau lead vokal itu siapa? Boleh dikasih contoh nggak nih masing-masing? contoh ya. Gue contohin gue apa ya? Mudah-mudahan yang hip banget ya, biar ini apa namanya, Ntar gua cek sobat apa namanya, sobat netizen pada tahu gitu kan, yang sangat-sangat sobat netizen yang sangat-sangat apa nih, yang sangat luar biasa. Nah itu dia. kan tagline lu itu. Oh iya benar, itu mah di channel gua, sorry. Oke. Ini di Hiu Alpha. Kira-kira apa? Coba kita di Blackpink bisa? Blackpink. Ah, Blackpink sih kayak lebih gampang karena berempat. iya benar. Oke, jadi kalau untuk contohnya itu Ah. kan biasanya kalau di lagu Blackpink itu kan biasanya kan pasti untuk lagu-lagu yang membutuhkan suara tinggi atau maksudnya suara-suara gitu kan pasti kita lebih mengenal kan biasanya kayak Jisoo sama Rose. Rose, Hmm. oke. Di atas itu pasti mereka ada yang main sama yang lead. Nah, beda ini gimana tuh? Siapa yang main, siapa yang lead? Nah, biar pada para netizen nih jadi ngerti kan bedanya main dan Cuma lead masalahnya itu mereka siapa. kan juga si Jennie juga bisa nyanyi kan. Mm-mm. Kalau di sini ya kalau dari dari K Profiles ini lead vokalisnya itu Jisoo. Lead vokalnya Jisoo. Iya, sama Jennie ini juga dikasih lead vokalis. Berarti si Rose ini jatuhnya ke main vokalis. Benar sih ya. Jadi kan karena kan biasanya kan kalau Jisoo nyanyi ngebuka kan, ngebuka dulu, kalau nggak Jennie besok langsung dibalas sama si Rose yang yang isinya emang udah paling kelihatan suaranya paling beda kan iya, emang si Rose. yang soalnya. memberikan warna suara. Maksudnya kita lihat pasti benar. wah, pasti tiba-tiba dari diiringi dengan Jisoo atau dibuka sama Jennie langsung besok Benar. diapain sama ambil jatahnya ke Benar si sekali. Rose. Luar biasa sekali, Bro. Yoi. Nah, itu dia. Pakai nyontek dikit. Oke, Takut yuk. salah kan? Oke, tapi mantap sih ya. Nah, jadi Nah. kita ngerti lah main sama lead itu berbedanya apa gitu. Iya. Jadi mungkin bisa dikonklusin bahwa lead itu akan nge-lead si main agar nyanyi secara utama dan dominan gitu ya. Iya. Dia pembuka lah istilahnya. Karena memang benar si Jisoo itu lebih banyak nyanyi di verse sama di bridge. Iya. Nah, sedangkan si Rose itu selalu mengisi yang utama kayak Ya, ref. Itu sih bedanya sih ya netizen. Nah, terus apa lagi yuk? Lalu ada lagi ke dancer. Dancer. Oke. Nah, dancer Gimana ini tuh? sebetulnya kalau untuk ngelihat kalau vokal kan kita masih bisa lihat pokoknya jatahnya gitu, dia Iya, dapat bagiannya. Kalau dancer ini kan otomatis agak susah lah. Maksudnya gue nggak tahu kayak apa yang menilai pembagiannya. Karena kan Oke. mereka pasti dance semua. Sebenarnya untuk apanya sama kayak vokalis, ada lead sama main. Oh, sama juga kayak gitu Iya, juga. sebenarnya kan kalau yang lainnya kalau misalkan biasa-biasa, maksudnya nggak terlalu kalau dia nggak dapat main atau lead, biasanya kan Oke. kasihnya ke vokal sama dancer biasa udah Oke, gitu kan. oke. Nah, kalau untuk dancer itu juga ada main utama sama yang lead. Nah, mungkin hampir sama lah kayak vokal, cuman kalau gue sendiri nggak tahu cara ngelihatnya seperti apa, maksudnya secara pembagiannya, cuman kita bisa lihat dari anggota tersebut dance-nya itu jago banget gitu, atau kayak lebih tidak terlalu kaku. Maksudnya Jadi karena gue juga sih indikasinya itu ya. indikasinya dia emang
jago dance lah gitu. Entah main atau lead itu akan seperti itu. Nah, apakah si dancer itu bisa nyanyi atau bisa nge-rap, atau dia cuma ngedance doang, nggak pernah nyanyi dan nggak pernah nge-rap? Kalau nggak nyanyi, nggak nge-rap, mungkin seharusnya sih nggak pasti mereka dapat jatah lah, dapat bagian nyanyi atau nge-rap kan. Mereka kan kalau biasanya yang dancer itu kan lebih fokus ke dance-nya kan. Atau mereka masuk diterima di agensi tersebut karena mungkin dance-nya atau karena vokalnya kalau dia vokalis. Jadi otomatis kalau misalkan dia diterima dari dance-nya, otomatis kan dia harus belajar vokal. Sebaliknya kalau misalkan vokalis gitu kan, dia berarti kan dia harus ya latihan juga dance kan. Secara vokalnya nggak terlalu, mungkin yang bagian juga nggak banyak. Biasanya mungkin dia akan dimasukkan ke rap, kayak rapper atau apa. Karena emang talentanya dia adalah dancer. Jadi dia lebih harus di grup tersebut dia harus menonjolkan dance-nya. Nah, kenapa sih di K-pop itu dance itu suatu hal yang penting gitu ya? Beda dari boyband di luar negeri, ya semuanya nggak dance ya udah average gitu ya. Kenapa ya? Maksudnya luar negeri itu western gitu. Kenapa kalau di Korea itu sampai dancer aja ada posisi sendiri? Berarti kan dance itu adalah sesuatu yang penting banget di ranah K-pop ya? Iya, karena mungkin untuk memberikan peran dalam K-pop tiap anggotanya juga kan, dan juga untuk memberikan suatu apa namanya ya, punya tanggung jawab lah di grup tersebut. Nah, contohnya dancer tuh siapa sih? Kalau kita kayak Blackpink lah ya. Kalau misalkan kayak Blackpink kan bisa kita lihat lah, misalnya lu juga tahu lihat kira-kira siapa sih yang kira-kira yang paling jago dance-nya, terus kayak oke lah gitu. Kira-kira siapa sih? Kayak ini gue ngerti ya. Pasti kan yang terkenal dance-nya si Lisa kan? Iya. Berarti dia kan. Nah, cuman ada nggak sih kasusnya yang dancer itu juga jago nyanyi? Ada. Jadi dancer dan lead vokal atau main vokal? Ada. Contohnya siapa? Kalau di Blackpink pasti yang dance itu kan si Jennie sama si Lisa. Jennie sendiri lead vokal juga karena dia bisa nyanyi. Tapi dia juga dancer. Tapi dia bisa dance. Berarti dia itu dua ya? Itu contohnya. Iya, dari sini dia juga bisa dance. Karena berarti kan Jennie itu bisa nyanyi ya, nyanyi bisa, terus dance bisa, nge-rap juga bisa. Setelah itu ada apa lagi yuk? Itu kan dari bidang apa? Benar. Dari skill nyanyi dan dance. Ada satu lagi kalau nggak salah, apa? Posisi sebagai skill nyanyi. Rap ya. Kayak tadi kita ngomongin itu rap. Jadi kan berarti dia di bagian dapat bagian nge-rap. Nge-rap berarti literally seperti nge-rap kayak di western ya? Iya. Berarti ya istilahnya. Iya, pokoknya dia jatah nge-rap ya. Ya pastinya ada, pokoknya yang nge-rap lah. Nge-rap kan juga punya apa namanya? Tekniknya masing-masing. Ini gue penasaran aja ya. Gini, apakah setahu gue lagu-lagu K-pop itu kan nggak semuanya harus ada rapnya kan? Ada juga memang yang ballad atau yang bukan yang nggak ada hip hopnya, yang nggak bisa dirapin gitu loh. Nah itu gimana dia dengan posisi itu, apa yang terjadi gitu? Si rapper itu gimana dong? Berarti dia nggak ada, berarti di grup tersebut nggak ada bagian yang rapper. Maksudnya gini, misalnya sebagai contoh Blackpink kan ada yang upbeat. Contoh How You Like That kan, ada yang balad, banget. Bagaimana seorang yang punya posisi rapper akan bernyanyi di musik itu yang ballad itu? Kan susah karena dia posisinya rapper loh. Ini nggak bisa juga gue nge-rap di sini gitu. Tapi biasanya di balad pun sendiri yang atau lagu melo pasti ada juga disisipin nge-rapnya. Biarpun rapnya nggak rap yang ngebeat ya, terus nge-rapnya pasti yang rapnya yang spoken words ya, kayak ngomong kayak semacam kayak puisi, maksudnya kayak nyanyi apa ya, nada tapi dengan nada rap tapi yang lebih lebih soft gitu. Berarti memang di K-pop itu rap itu juga menjadi bagian penting ya, dan ada suatu keharusan di elemen genre K-pop ya, berarti ya sebetulnya. Biasanya kebanyakan tiap grup itu pasti lagunya ada rapnya. Ada juga grup idol yang istilahnya konsepnya itu memang nggak ada rapnya. Tapi dia bisa dibilang bukan grup balad juga. Tapi emang grup idol, cuman emang konsepnya itu emang dia nggak, lagunya itu kebanyakan nggak. Contohnya itu kalau untuk girl band, ini gue tau girl band. Karena kan aneh juga kalau misalnya boyband nggak ada rap, biasanya sih banyak kan ada rap. Suju itu ada ya? Suju ada. Siapa rappernya? Rapnya gue nggak tahu. Kalau untuk girl band itu yang gue tahu
Loveless namanya. Lovelace. Loveless. Itu nggak ada rapnya. Konsepnya dia memang nggak ada rap, nggak ada rapnya. Oke. Tapi mungkin bisa jadi ada di beberapa lagu. Sama nggak tahu Jifan itu nggak tahu ada rapnya, kayak baik kebanyakan sih enggak sih. Lalu yang kita ngomong tadi yang selain yang masalah skill 3 itu ya, ada lagi yang namanya leader Oke. sama makne. Oke, kita ke leader dulu berarti. Ya. Hanya 2 ya kalau ini ya? Biasanya 2, karena biasanya sih kalau di posisi itu biasanya leader sama makne tambahannya. Oke. Di luar yang ada lagi beberapa gitu. Leader itu berarti pemimpin grup yang yang memimpin grup. Formulanya sebenarnya nggak ada formula yang pasti ya. Cuman ya pun nggak semua, cuman kebanyakan itu kita bisa tahu siapa leadernya itu biasanya itu yang paling tua. Oh, indikasinya antara yang paling tua. Ya, indikasi paling tua. Kalau nggak paling tua ya pasti ada lagi. Ya kalau nggak paling tua ya berarti mungkin ada lagi. Itu leader nggak? Spokesperson. Jadi ketika mereka di interview yang pertama kali ngebuka ngomong. Iya, bisa jadi. Itu selalu leader ya? Iya, bisa jadi. Biasanya leader yang memberikan perintah, maksudnya, ayo mulai gitu. Oke. Oh, itu leader ya berarti. Nah, tugas mereka selain itu apa? Tugas leader? Iya, kayak posisi bisa apa aja, bisa dancer, bisa apa, macam-macam. Oke. Cuman dia leader yang memimpin untuk grup tersebut. Public speaking dan sebagainya. Public speaking bisa dibagi ratain mungkin. Oke. Dibagi rata, berarti biasanya dia yang bertanggung jawab untuk atas grup tersebut. Oke. Ya supaya ada ketuanya gitu yang berarti untuk yang bisa memberikan contoh atau memberikan semangat bla 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 gitulah. Nah, gue pengen tanya, contoh deh kalau di Blackpink atau BTS itu leader itu siapa? Kalau untuk Blackpink, Blackpink ini gue nggak tahu siapa leadernya. Emang dia kayaknya sebenarnya jelas sih. Kalau misalkan dari segi sosial gitu. Public untuk speakingnya kelihatannya sih kayaknya Jennie gitu. Benar. Tapi tentang umur, nah ini ya, yang aneh gitu loh. Umur biasanya juga harusnya ke Jisoo kan. Tapi Jisoo-nya bukan leader. Iya. Nah, itu yang aneh ya. Isunya nggak aneh, cuman biasanya juga emang nggak selalu ya. Nggak selalu. Tapi di sini pun juga Jennie pun nggak di posisinya nggak leader, jadi otomatis kayak dia tuh nggak punya leader. Kalau BTS, BTS punya. Kayak punya nggak sih? Ya kayaknya punya. Oke. Ini mungkin sebelumnya gue sendiri kan bukan ARMY. ARMY kan? Enggak. Bukannya ARMY? Enggak, gue nggak tahu soal BTS, maksudnya. Bukannya ngefans sama V? Enggak. Oke. Belum jadi ARMY ya. Belum. Karena lu ARMY kan lu lagi mengajak gue kan. Cuman yang gue tahu mungkin nggak tahu benar atau enggak. Leadernya itu kemungkinan RM. Ya. Benar kak? Kemungkinan besar benar. Bingung juga. Nah, ini kan posisinya benar-benar yang benar-benar yang kemungkinan yang leader. Cuman leadernya sendiri sebenarnya juga ada grup yang nggak pakai leader. Mungkin salah satunya mungkin kayak Blackpink atau apa, secara official nggak tahu ada leadernya atau enggak. Oke. Lalu juga ya dulu itu ada namanya Miss A. Miss A itu katanya dia nggak punya leader. Oke. Nah kalau satu lagi ini namanya apa nih? Posisi yang mau nggak mau pasti ada, biarpun nggak secara official tapi ini bakal ada. Apa tuh? Makne itu berarti dia member yang paling muda di grup tersebut. Oke. Apa signifikansinya dengan lu menjadi yang paling muda? Menjadi makna itu apa? Karena kan kalau di kelas sendiri kan dia punya itu ya, hierarki. Jadi yang muda itu pasti harus lebih menghormati yang tua. Bahkan cuma beda 1 tahun aja nih, beda 1 tahun. Itu dia mereka harus manggil Yong atau Oni gitu-gitu. Ada panggilan buat sebagai panggilan kakak gitu kan, cuma beda 1 tahun gitu. Jadi mereka ya harus lebih, biasanya sih makna itu kadang disuruh-suruh misalkan biasanya. Keuntungan makna itu adalah maknanya jadi orang kesayangan gitu. Yang selalu karena yang paling muda otomatis yang lebih tua itu lebih memberikan pelindungan gitu loh.
memberikan perlindungan atau memberikan pokoknya perhatian, kasih sayang gitu gitulah. Magne itu adalah member yang paling muda, Iya. gitu ya. Iya. Tapi kalau tentang posisi suara dan sebagainya itu nggak ada bedanya, bisa apa aja. Bisa apa gitu. aja. Nah, contohnya Magne. Contohnya Magne banyak. Karena selalu ada ya. Pasti ada. Siapa misalnya yang paling Kalau terkenal? Blackpink itu kan Lisa. Oh, oke. Lisa. Oke. Bahkan Magne itu sendiri emang benar-benar yang paling muda. Oke, umur ya berarti ya. Umur kapan lahir bisa pun ada grup, misalkan satu grup itu ada yang Tahun tahunnya 2005 2 misalnya. sama-sama tahunnya sama gitu. Biasanya dari Magne itu adalah bulan terakhir, bulan terakhir misalkan yang lain misalkan di awal Januari. Biasanya ada yang paling terakhir misalkan bulan Agustus, berarti dia Magnenya. Nah, bentuk posisi lain ada yuk di Ada. Ini posisi yang juga rada absurd ini kayaknya. dibilang absurd. Lumayan deh. Sebenarnya sih nggak lumayan sebenarnya sih, tapi juga punya peran penting yang ini. Oke. Pertama itu ada biasanya ada tiga biasa, tapi biasanya dari tiga ini kemungkinan ada dua ini pasti ada. Oke. Kalau nggak dua ini pasti ada. Oke. Pertama itu center. Center. Apa tuh? Center itu mungkin ya sebagai mungkin pusat ya. Jadi mungkin sebagai pusat dari grup, dan biasanya itu kan untuk memusatkan perhatian para fans gitu-gitu, dan biasanya mereka tahunya di tengah, di center. Jadi biasanya mau dimanapun, misalnya kayak mereka lagi pokoknya saat mereka lagi mau kenalkan itu pasti Formasi berarti ya? formasinya pasti di tengah. Nah, kenapa dia harus di tengah? Nah, itu yang gue bingung. Kan supaya dia lebih terpusat gitu loh, di tengah. Kenapa dia ditaruh di pusat dan kenapa dia harus terpusat? Nah, ini yang gue bingung. Ya, Center ini apa sih sebenarnya gitu? Ininya maknanya apa? kriterianya atau kriteria boleh. maknanya sendiri untuk memusatkan supaya untuk memberikan perhatian. Jadi kan kasarnya nih orang harus jadi pusat perhatian kan? Iya. Kenapa? Kayak MVP-nya gitu ya, saya Ya, paling pentingnya nih gitu. Bisa jadi. Tapi lebih dari fisik berarti. Biasanya sih itu lebih banyak kayaknya mungkin lebih ke fisik ya. Kebanyakan. Maupun misalnya kayak foto gitu. Biasanya tahunya di tengah. Pasti di tengah. Mungkin juga untuk mempermudah kita untuk mengenal tiap-tiap anggotanya. Misalkan kan kalau misalkan sebanyak itu kan otomatis kalau misalkan tiap foto beda-beda kan jadi pusing. Jadi mungkin kayak di tengah, dan biasanya dan mereka tuh punya posisinya itu kadang lebih kebanyakan tuh sama. Misalkan kalau misalkan dia seringnya di ujung-ujung, tiap foto pasti mereka di ujung-ujung gitu. Kalau di tengah pasti dia good looking ya. Bisa jadi good looking, kalau nggak punya karisma. Tapi biasanya sih kita ngomong good looking berarti kan luas ya. Contoh deh, yang good center yang good looking siapa, atau center yang punya karisma siapa? Kan itu beda ya, belum tentu ganteng soal punya karisma. Iya, bisa jadi. Tapi kalau kita ngomong yang good looking, otomatis kan itu melingkup karisma, bisa jadi karisma. Karena kan kita ngomong kan yang good looking otomatis yang enak dilihat kan. Secara visual atau secara apa, atau mungkin dia ya pokoknya gitulah. Contohnya ke apa dong? Jadi mau misalnya kalau lo tahu apa dong? Kalau Blackpink sendiri kayaknya gue nggak tahu, karena berempat jadi susah dilihat center gimana. Bener, kalau Blackpink tuh kayaknya susah, centernya nggak ada kayaknya nggak ada, karena dia berempat. Kalaupun ada pun kaosnya ada, jadi mungkin nggak hanya di foto, cuman kayak formasi dance itu jika pasti lebih banyak di tengah ambil peserta. Big Bang juga nggak ada ya? Big Bang itu centernya 5, dan kayaknya biasanya TOP ya? Enggak, kayak TOP cuma fotonya di samping, kayaknya Taeyang deh. Karena dia selalu di tengah. Iya. Dan dia vokal juga kan. Cara lebih banyak tahunya itu kita mungkin bisa lihat kayak grup tersebut, kita lihat di gambar foto dia foto di mana, misalnya kita lihat kayak Big Bang gitu. Jadi kita bisa tahu, bisa ngebaca siapa yang pola ininya. Tapi kan Big Bang akhirnya jadi 4. Nah, iya. Siapa dong? Ini belum tahu, dan 4 pun mereka juga belum comeback lagi kan. Di sini kita kebanyakan lihat fotonya itu bisa kadang si Taeyang. Jadi bisa 2 nih senternya. Mungkin tiap comeback juga mereka bisa memutuskan siapa senternya untuk album ini, buat untuk promosi ini siapa lagi senternya. Album ini lebih fokus
ke Taeyang, jadi mungkin saat video klipnya lebih banyak jadi ke per Taeyang. album itu ntar bakal berubah bisa ya. Misalkan Senternya ya mungkin di grup tersebut kayak bikin video klipnya, pas video klipnya lebih banyak ngambil shot-shotnya si Taeyang. Jadi kayak jadi ini di single sekarang eranya Taeyang gitu. Ngerti. Comebacknya mungkin Bisa mereka mau G-Dragon misalnya. G-Dragon, kita bikin dia mau Fokusnya bikin di dia. fokus ke GD gitu, di eranya GD gitu. Oke. Nah, terus ada posisi apa lagi yuk selain center itu? Kalau center ada visual. Nah, visual itu gimana sih? Visual sesuai namanya visual. Ya visual mungkin dari Atau penampakan? tampang. Tampang. Gitu. Secara maksudnya jadi yang lebih Berarti bisa lebih dari satu ini visualnya? bisa. Karena visual itu kan maksudnya yang tampangnya paling bagus gitu kan? Ya kan? istilahnya Yang dari, penting gitu. Yang penting maksudnya kayak dari secara kita lihat dia lebih kelihatan mungkin lebih cantik atau lebih cakep. Biasanya atau ada lebih berapa? cute. Ada berapa di satu grup itu? Biasanya sih dipilihnya satu ya. Oh. Tapi bisa satu atau dua. Tapi kalau memang rata-rata banyak yang tampangnya juga bagus, mungkin bisa semuanya. Tapi Visual. Bisa visual, tapi kan tergantung kembali lagi ke kalau dari agensinya dia memutuskan visualnya Dia. si ini atau Tugasnya si A. nggak ada tapi ya? Tugasnya adalah untuk lebih memperlihatkan visual mungkin secara manner, pokoknya sekarang bagaimana dia untuk melihat style atau mempertahankan image visualnya. Jadi dia nggak bisa sembarangan ya menjaga visualnya, itu mungkin make upnya atau jaga kulitnya gitu-gitu. Contohnya siapa? Contohnya Di Blackpink deh. Blackpink visual. Gue nggak tahu, kayaknya secara official emang ada atau enggak, harusnya nggak tahu. Kalau di gue lihat sih nggak ada, mereka nggak menggunakan sistem visual center bla bla bla. Atau yang ada siapa yang lain? Yang lain siapa ya? Secret number mungkin? Secret number kalau gue disuruh milih visualnya Secret number nembak yang official loh. Officialnya gue nggak tahu, karena kemarin waktu itu gue lihat juga secara resminya gue nggak lihat di profilnya. Gue kan nggak tahu, mungkin ada profil lagi yang bikin gitu, dan di situ nggak tertulis. Yang susah itu ada Blackpink karena mereka nggak punya sistem itu ya. Iya, terlalu seimbang berarti mungkin ya. Mungkin mereka memang nggak mau pakai itu kali. Maksudnya kalau dibilang visual terlalu seimbang empat-empatnya gitu ya. Iya. Bisa nah itu akan nggak ada visual ya kalau kayak gitu ya. Iya. Atau empat-empatnya di visual juga bisa. Bisa jadi mereka bagi fansnya. Karena juga banyak orang mengatakan kalau grup ini misalkan visual ini, tapi bagi fansnya semuanya visual gitu. Kayak misalnya BTS semuanya visual. Ya nggak masalah. Dia pun mungkin ada official, mungkin ada kepilih gitu. BTS katanya sih ada visualnya juga. Ada. Nah, itu yang jadi repot tuh itu. Iya, mungkin waktu mereka membentuk itu kan dikasih visual satu gitu. Tapi mungkin karena semuanya mempunyai eranya masing-masing gitu. Terus juga udah mulai besar, otomatis kan semua pelatihan kan ke semua member ada gitu. Jadi otomatis tergantung biasa masing-masing. Setelah itu apa lagi? Katanya ada satu lagi ya? Satu lagi ini namanya tapi ini bisa jadi ada atau enggak, biasanya sih nggak tahu. Namanya face of the group. Nah ini yang gue face of the group itu gimana itu? Jadi kayak kalau secara gue artiin kasarnya itu kayak wajah dari grup tersebut yang istilahnya sebagai buat tugasnya untuk memperkenalkan grup tersebut kepada orang-orang yang lebih luas. Berarti ini karismanya harus tinggi ya, sebagai center, sebagai visual, dan center sih nggak, mungkin sebagai visual dan sebagai leader ya. Bisa jadi harus cukup gede gitu baru bisa ini ada grup ini ada visual, ada grupnya. Iya, ya nggak juga sih. Biasanya sih pasti adanya biasanya di grup-grup yang baru mulai, mereka harus promosiin. Maka kalau untuk promosiin semua member kan agak susah. Maksudnya kadang ada tergantung TV atau apa, kadang ada satu atau dua orang yang tugasnya untuk memperkenalkan grup tersebut dengan mungkin mereka bermain drama, bisa jadi, atau diundang ke dalam suatu acara variety show atau apa. Jadi mungkin undang yang kemungkinan bisa menaikkan, lebih mengenalkan grup mereka gitu. Ada nggak sih yang bisa contohin gitu? Contohinnya bisa aja sih. Kalau kayak Blackpink mungkin kalau kita lihat kebanyakan kan kalau acara-acara itu kan Jennie sering diundang ke kalau misalkan acara individu gitu kan.
aktivitas individu kan kayak Jenny kadang pernah ikut dalam acara program TV apa gitu. Kalau Jisoo biasanya Lebih jarang. jarang maksudnya jarang sendiri, dan kalaupun sendiri tuh biasanya pas yang sebelum dia debut sebagai artis kan. Kadang bisa main drama gitu. Dan sekarang pun kayaknya si Jisoo pun juga ada rencana buat main drama juga. Jadi otomatis buat memperkenalkan Blackpink sendiri, si Jisoo ini sebagai ini. Berarti Jisoo itu juga face of the group. Bisa jadi. Kadang bisa juga face of the group. Jennie bisa jadi face of the group. Kayak Lisa juga bisa karena dia punya program jadi juri di acara China. Atau kayak Jennie yang solo, dia bisa jadi untuk memperkenalkan juga grupnya. Jadi face of the group itu bisa berganti-ganti juga sebetulnya. Bisa jadi semuanya, tapi ya pasti kan nggak mungkin semuanya. Bisa jadi kalau misalkan si agensi mau mecahin misalnya yang satu kesini satu sini gitu. Kalau tak bisa dibilang itu punya bakat entertain. Nah setelah itu apakah ada posisi lain yuk? Lain itu lebih ke konsep grup sih. Secara apanya ada namanya vitamin gitu. Vitamin itu mungkin ini bukan bukan posisi official group, tapi itu lebih ke konsep grupnya aja gitu. Vitamin itu biasanya mereka member ini yang agak lebih yang ceria gitu, maksudnya yang lebih personality ya? Mereka lebih ceria, maksudnya emang benar-benar memberikan energi yang positif. Kalau kayak konsep grup misalkan kayak EXO gitu, mereka punya bagian masing-masing. Kalau EXO itu kan ceritanya itu mereka dari planet EXO gitu, exoplanet. Jadi mereka tuh bukan dari bumi tapi dari planet namanya EXO. Dan tiap member itu punya kekuatan khusus. Jadi misalkan yang satu ada yang bisa punya kekuatan api, punya petir, ya kayak gitulah konsepnya. Nah, bias tuh berarti gimana? Bias itu dari member tersebut yang kita suka, misalkan lebih suka, misalkan lebih tertarik kayak lu misalkan di BTS lebih sukanya ke siapa, Suga misalkan, atau enggak ke Blackpink, kalau Lisa silakan gue Jisoo. Itu biasnya. Tapi kadang biasa itu bisa lebih dari satu. Cuman kalau untuk yang paling suka, misalkan lu suka juga sama Jisoo misalkan, tapi lu lebih suka sama Lisa, dan itu namanya ultimate bias lu. Ultimate bias. Wow. Ini menarik K-pop ya. Sangat banyak konteks-konteks baru yang muncul dengan adanya K-pop. Iya, dengan istilah-istilah kayak gitu pun posisi itu membuat antara idol dengan fans itu nggak ada jarak gitu. Kayak mereka saling berhubungan dan kita lebih dekat gitu. Atau seenggaknya culture-nya lebih rich. Culture-nya tuh lebih kaya gitu loh, karena lebih kompleks. Lebih kompleks, jadi kayak punya variasi, jadi nggak mono gitu kayak cuman ya dia nyanyi aja gitu. Ya benar, nggak ngedance doang, nggak nyanyi doang. Kadang gue tuh punya konsep sendiri gitu. Ya ini memang menarik sih, dan ini mungkin baru pertama kali konsep ini sangat rumit di girl band atau boy band. Itu di K-pop. Nah itulah menariknya K-pop menurut gua. Nah gitu, cukup menarik banget sih. Jadi gua ngerti, dan ini adalah penjelasan yang sangat komplit dan sangat konkret mengenai posisi-posisi di K-pop girl band or boy band. Jadi ini kalau bisa netizen juga komen seperti apa yang kalian tangkap, dan mungkin juga kalian ada pertanyaan juga bisa ya komen di bawah Hiu Alpha sini ya. Iya, bisa. Segitu aja berarti ya. Berarti udah lumayan lah. Cukup sangat jelas, dan jangan lupa subscribe pokoknya lah. Iya. Itu lah pokoknya, kalau lu K-pop, lu harus subscribe pokoknya di Alpha. Iya enggak? Naya Steven juga. Kalau di Instagram Tangerang Explorer juga. Lu yang di Banten cobain deh. Mantap. Pokoknya lu K-pop, subscribe. Kok ngegas bang? Jangan ngegas ngomong. Oke. Gigi satu aja ya berarti ya. Iya. Oke, terima kasih buat kalian. Sampai jumpa. Siap.